Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 7, kami akan membahas materi tentang integrasi nasional. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yakni integrasi dan nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, integrate, yang memiliki arti menyatu padukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integrasi memiliki arti pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh secara politis. Yang kedua, integrasi nasional secara politis ini memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang ketiga, secara antropologi, integrasi nasional secara antropologis ini berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, wilayah Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga menimbulkan masalah yang baru. Kita ketahui dengan wilayah dan budaya yang melimpah itu akan menghasilkan karakter atau manusia-manusia yang berbeda pula, sehingga dapat mengancam keutuhan. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Fitrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan yang B, faktor-faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yaitu satu, faktor pendorong integrasi nasional. Faktor pendorong merupakan faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu proses atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh seseorang maupun dalam kelompok. Adapun faktor pendorong tersebut di antaranya yang A, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan. Yang kedua, adanya ideologi nasional. Ideologi nasional negara kita Indonesia adalah Pancasila. Sebagai ideologi nasional, Pancasila tidak dapat digantikan oleh ideologi manapun. Yang C, adanya sikap tekad dan keinginan untuk kembali bersatu. Perbedaan dan kemajemukan di Indonesia bukanlah satu alasan untuk dijadikan faktor penyebab konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang D, adanya ancaman dari luar. Yang kedua, faktor pendukung integrasi nasional. Yang A, penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Yang B, semangat persatuan serta kesatuan di dalam bangsa. Yang C, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang D, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. 3, faktor penghambat integrasi nasional. Yang A, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang B, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang C, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Yang D, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Dinanti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Muhammad Fitrah. Di sini saya menjelaskan bagian C, yakni pentingnya integrasi nasional bagi bangsa Indonesia. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang masih berkembang atau dapat dikatakan negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena integrasi nasional merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, adanya pengaruh globalisasi yang masuk ke Indonesia membuat masyarakat Indonesia lebih memilih untuk suatu
yang tren walaupun hal tersebut membuat upaya integrasi tidak terwujud. Masyarakat Indonesia belum sadar akan pengaruh globalisasi yang ternyata tidak baik bagi masyarakat Indonesia. Selain pengaruh globalisasi, masyarakat Indonesia bertindak atas wewenang sendiri maupun kelompok, sehingga konflik terjadi di mana-mana seperti pertengkaran antar suku, pembakaran tempat-tempat ibadah, dan lain sebagainya. Upaya integrasi terus dilakukan agar Indonesia menjadi satu kesatuan yang mana disebutkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Adanya upaya mengintegrasikan Indonesia, perbedaan-perbedaan yang ada tetap harus diakui dan dihargai, sehingga Indonesia menjadi negara yang dapat mencapai tujuannya. Selain menghargai dan mengakui berbagai macam perbedaan di Indonesia, masyarakat Indonesia harus memiliki rasa toleransi terhadap sesama sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat merugikan negara. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah dan silap, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.